Oke, mungkin langsung mulai, Bu. Oke, Mas Andriani, Mas Rian ini, J. Ini, Bu. Oke, ya. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Bu. Pagi ya ini. Di Gombong masih pagi ya. Kita tidak ada perbedaan waktu, karena sama-sama waktu Indonesia Barat kan ya. Ini, Bu. Ya. Eh, oke. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Murwanti. Ada yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya? Di jalan gitu? Belum, Jalan Hmm, Ibu. di Jogja? Belum, Bu. Belum ya. Jarang jalan-jalan ke Jogja ini teman-teman. Ya, kalau nggak salah Jogja Gombong ini kereta juga banyak banget ya. ini, Ya, Bu. eh, nama saya Retno Murwanti. Mungkin apa namanya? Saya merupakan dosen di Fakultas Farmasi UGM dari Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi. Kalau di Farmasi UGM ini Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi itu merupakan bagian dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Kalau di tempat teman-teman bagaimana? Imunologi ini masuk di laboratorium mana, Mas Ria? Ya, suara Gimana? saya kurang keras ya, agak kurang keras. Jelas ya. Cukup Nah, terdengar. cukup terdengar. Ini teman-teman Imunologi, Bu. ya, imunologi ini di laboratorium apa? Diri atau farmakologi misalnya, imunologi sendiri ya, ya luar biasa ini ya, apa namanya penelitiannya juga bisa lancar karena ada laboratorium sendiri. Tempat kami ini masih masuk ke laboratorium pengampu itu berasal dari lab farmakologi. Sebelum kita apa yang akan kita diskusikan pada hari ini, saya nanti kalau lihat di ini ya di PPT di slide-nya dua saya juga dari UGM, kemudian S3 Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Science. Tuh, ya. Ada yang pernah ke Tokyo? Ya, banyak yang punya kesempatan untuk belajar ke Tokyo ya. S3 saya bidangnya farmasi, lebih spesifik di cancer immunoterapi gitu ya. Kemudian saya mengampu beberapa mata kuliah di fakultas lain, antara lain adalah eh, imunologi, imunologi farmasi, imunofarmakologi, kemudian toksikologi, ya basic toksikologi, toksikologi klinik, kemudian farmakologi dan toksikologi eksperimental ya. Kalau kita bicara eksperimental, ini lebih ke model untuk mengevaluasi obat seperti itu ya. Misalnya hewannya dibikin sakit apa, atau kalau pada kanker mungkin dengan sel kanker, atau juga mungkin dengan menggunakan hewan uji yang diinduksi kanker kayak gitu ya. Nah, itu sedikit background dari saya, mengapa saya sampaikan ya karena supaya teman-teman
bisa memahami ya ketika saya nanti menjelaskan dari sisi mana atau dari point of view mana saya melihat dan kemudian menyampaikan ke teman-teman. Gitu. Suara saya masih jelas ya? Baik, Masih, Bu. masih ya. Mas Rian, ini waktunya berapa lama? Kemudian nanti apakah akan ada tanya jawab berapa lama gitu? Saya punya berapa menit ini? Ya, untuk waktu pemaparan itu sampai 10.50 mungkin itu udah langsung tanya jawab, Bu. Oke, 10.50 itu sudah dengan tanya jawab ya. Nanti 10.50 ya. Oke, 9, 10, 10.50. Oke. Mungkin sekitar 10.30 saya usahakan ya. Setelah 10.20, kemudian setelah itu tanya jawab ya. Oke, Nj, saya boleh share screen. Teman-teman mungkin ini ada yang sambil sarapan ya, ada yang sambil jalan, ada ini di ruangan atau di mana? Saya sebetulnya, Masih di kelas, Bu. oh masih di kos. Oke, saya sebenarnya pengen luring ya, bisa ketemu teman-teman, tapi banyak sekali jadwal kita. Kemudian kami sedang ada akreditasi juga ya. Ya, Iya, Bu. apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, oke, sebentar ya. Nah, eh, apakah ini sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah Sudah, ya. Bu. Oke. Hmm. Nah, kemarin Pak Wahyu itu menghubungi saya dan menyampaikan agar saya bisa memberi atau berdiskusi dengan teman-teman semua, belajar bersama ya di mata kuliah imunologi ini. Kemudian kita membahas tentang bagaimana respon sistem imun terhadap patogen ya, dan kanker dan implantasi implantasi organ. Nah, ini saya batasi karena tadi teman disampaikan juga bahwa teman-teman ini semester 4 ya. Semester 4-nya S1 atau S2 ini? Satu, Ibu. Oh, S1 ya. Oh, S2. Ada S2 ya? S2, Bu. Bisa, Bu. Oh, satu semua. Oke. Nah, jadi Semua, saya Bu. membatasi sampai ke respon imun terhadap infeksi patogen ya. Bakteri, fungi, virus, parasit, dan kanker. Nah, ini kanker itu di luar dari patogen ya. Akan tetapi untuk organ implantasi organ atau ini ya, saya saya tidak sampaikan. Mungkin lain kali ya kita bisa diskusi tentang itu karena ketika kita membahas itu nanti kita harus belajar juga tentang ada satu topik yang disebut dengan toleransi ya, dan menurut saya itu nanti agak terlalu banyak untuk pertemuan kita yang hanya berapa kali ini ya. Nah, di tempat kami ini nanti satu kali pertemuan aja kita belajar tentang respon terhadap patogen dan kanker. Ya, kalau teman-teman mendengar ini kita santai loh ya, mungkin teman-teman ini ya boleh setiap saat tanya juga boleh ya. Misalnya di tengah-tengah ada raise hand, boleh ditanyakan gitu ya. Nah, eh, kalau teman-teman mendengar tentang infeksi, ya infeksi itu apa bayangan teman-teman? Ada eh, luka, ya, kemudian di situ ada patogen yang mungkin menginvasi, maaf ya, kemudian menyebabkan terjadinya reaksi, gitu ya.
sehingga luka tersebut mungkin tidak lekas sembuh ya, tidak bisa healing dengan sempurna ya. Nah, bisa disebabkan karena adanya invasi dan infeksi oleh berbagai patogen, bisa bakteri, fungi, ya, virus misalnya, dan parasit. Ya. Nah, oleh karena itu adanya infeksi patogen ini akan menyebabkan sistem imun kita, ya, sistem imun kita ini sebetulnya kalau sistem imun sendiri itu fungsinya untuk apa? Teman-teman mungkin masih ingat? Kekebalan tubuh. Kekebalan tahan tubuh, daya tahan tubuh ya. Kekebalan tubuh itu maksudnya gimana? Kebal terhadap senjata tajam gitu. Bukan? Bukan, Ibu. Bukan ya, akan tetapi terhadap patogen ini ya. Jadi sebetulnya fungsi dari sistem imun itu adalah mengeliminasi patogen. Iya enggak ya? Nah, karena dengan mengeliminasi patogen maka tadi infeksi atau kelukaan jaringan yang disebabkan karena adanya patogen ini bisa disembuhkan. Oke, nah patogen itu macam-macam ya, ada bakteri, kemudian jamur, ya tadi juga mungkin infeksi virus yang berapa tahun kemarin itu cukup banyak kita ketemu ya, virus SARS-CoV-2 ya, nanti kita akan lihat juga, kemudian juga ada infeksi parasit. Ya, nah, bakteri, fungi, virus, parasit itu macam-macam jenisnya. Nanti kita akan coba lihat ya dan beri contoh sedikit. Tentu saja tidak bisa kita bahas semuanya gitu ya. Dan nanti kita sedikit juga akan melihat bagaimana respon dari tubuh kita bila ada kanker yang tumbuh di dalam tubuh kita ya. Atau nanti kita lihat bagaimana respon imun terhadap kanker ya di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita mulai dulu dari sesuatu yang teman-teman sudah paham ya. Sistem imun kita itu terdiri dari banyak pasukannya ya, yang antara lain berupa sel-sel ya, ada yang juga berupa antibodi-antibodi ya, atau yang kemudian disebut dengan humoral immune response ya. Nah, sel-sel sistem imun ini bekerja ya, antara lain ada dendritic cell, mast cell, makrofag ya, NK cell, natural killer cell, ada juga basophil, eosinofil, neutrophil ini yang merupakan bagian dari sel granulosit ya, atau granulosit ini sel-sel yang punya granul ya. Ada beberapa yang PMN, neutrofil, polimorfonuklear ya, nukleusnya satu tapi kelihatannya seperti banyak. Mungkin kelihatan di sini. Kalian lihat kursor saya enggak? Kalian bisa lihat kursor saya apa enggak? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Oh, bisa ya. Ya. Nah, ini ya, ini neutrofil termasuk dari polimorfonuklear. Polimorfonuklear itu Terlihat, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini intinya satu, tetapi karena dia terlihat banyak ya. Nah, juga ada yang disebut dengan komplement. Ini merupakan satu protein. Ya. Ada juga yang berupa sel B ya. Sel B karena dia ditemukan di bursa Fabriciusnya ayam, maka dikasih nama sel B. Kemudian dia tugasnya menghasilkan antibodi ya. Kemudian ada juga sel T. Kenapa disebut sel T? Karena dia ditemukan pertama kali atau diproduksi di timus. Kalian tahu timus? Saya nggak tahu di Gombong ada timus nggak? Tahu nggak Ada, timus? Ibu. Ada ya. Yang rasanya manis apa asin? Asin. Asin, mosok. Itu bukannya agak manis ya, dari ketela Manis. ya. Yang kemudian digoreng itu ya, ketela dihancurkan, kok ketela, ya telo pendem ya. Nah,
Terus di ini. Iya, tapi bukan itu ya timusnya. Timus di sini adalah salah satu organ dari sistem imun kita. Nanti kita akan lihat organ dari sistem imun itu apa aja, gitu ya. Nah, sel-sel ini ya, ini teman-teman lihat seperti masuk dalam irisan innate immune response. Innate immune response merupakan sistem imun yang pertama kali terbangkitkan. Itu begitu patogen masuk sampai 1 hari setelah dia masuk, itu innate immune response yang teraktifkan. Setelah itu dia akan mengaktifkan adaptive immune response, ya enggak? Ya, seperti yang mungkin Bapak dan Ibu dosen sudah jelaskan di bagian depan di mata kuliah imunologi ini, gitu ya. Nah, ini adalah organ dari sistem imun kita. Primary organ, organ utamanya, ya, adalah sumsum tulang atau bone marrow dan timus itu tadi ya, timus ya, timus sama timus gitu ya, ini timus. Ini timusnya letaknya di sini, ya. Bone marrow atau sumsum tulang itu terletaknya di mana? Ya, ada di dalam tulang-tulang, terutama tulang panjang. Ya, tulang-tulang panjang ini, kemudian femur sini juga ya. Nah, ini adalah primary organ, organ utamanya. Secondary organnya ya adalah adenoid, tonsil, kembali dia. Adenoid, tonsil, lymph node ya, kelenjar kelenjar limpa ya, kelenjar limfa ya, kelenjar limfa ini, kemudian ada spleen atau limpa dan Peyer's patches ya, dan appendix. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini adenoid, loh kok dia balik lagi ya. Bentar. Adenoid ya ada di sini. Tonsil itu ada di sini ya. Kemudian lymph node atau kelenjar limfo itu banyak sekali di dalam tubuh kita. Misalnya yang di ketiak ini axillary lymph node ya. Nih, kemudian ya dia balik lagi ntar ya. Kemudian ini lymph node itu banyak banget ya. Inguinal lymph node nih di dekat sini ya, di pangkal paha. Ini kadang kalau ada infeksi di daerah itu dia bisa membesar. Makanya kadang namanya melanjer ya di sini juga gitu. Ini ya. Kemudian ada lagi apa? Peyer's patches. Peyer's patches itu ada di usus ya, ada di usus besar, di dinding usus besar itu ya. Kemudian ada juga appendix. Nah, teman-teman pasti sudah ingat semua ya organ-organ dari sistem imun kita. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini cuma mengulang saja dari yang teman-teman juga sudah paham. Sistem imun kita itu ada yang disebut dengan innate immune response, artinya respon imun yang segera, seperti yang teman-teman lihat, itu muncul ketika patogen masuk sampai sekitar 12 jam atau 1 hari sesudah patogen itu masuk menginvasi. Kalau kita lihat, ya, patogen itu supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu harus melalui berbagai barrier, harus kerja keras, ya. Enggak langsung masuk terus duduk-duduk manis, ya, ikut masuk-masuk di dalam tubuh, ya. Walah, kok enak ya, tubuh kita berusaha untuk bisa bertahan tidak dimasuki patogen atau mengeliminasi patogen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, ini mikrobanya. Mikroba itu harus menembus berbagai barrier, termasuk barrier fisik. Ya. Barrier fisik itu apa contohnya? Ya kalau namanya orang mau masuk ke rumah, orang kalau mau mencuri misalnya ya, mau masuk ke rumah, halaman rumah orang, dia harus bisa loncatin pagar, ya nggak sih? Atau dia harus bisa buka pintu, gitu ya. Nah itu yang disebut dengan barrier fisiknya. Barrier fisik di sini adalah antara lain epitel. Ya, teman-teman lihat di sini ada epitel, barisan epitel. Kadang di atas epitel ini juga ada protein-protein, ya. Protein-protein yang sifatnya antibakteri, gitu. Jadi sebelum dia sampai ke menembus epitel, dia harus
bisa lolos dari protein-protein yang ada di atas epitel misalnya. Setelah itu dia masuk ya, wah dia udah berusaha keras, berhasil menembus itu semua, menembus ke barrier atau pagernya tadi. Di bawah ya di daerah mukosa misalnya dia akan ketemu dengan sel-sel yang tergabung atau merupakan bagian dari innate immune response atau respon imun segera. Siapa aja di situ seperti tadi ya, ada sel-sel fagosit ya, ini ada neutrofil ya misalnya. Ini makrofag ya, dan ini dendritic cell. Tahu kenapa kok kasih nama dendritic cell? Karena dia punya ini dendritnya ini ya. Nah, kemudian di innate immune response ada NK cell, kemudian ada juga protein yang disebut dengan complement ya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang saya pengen teman-teman paham yaitu bahwa di sini ada sel yang punya kemampuan untuk mengolah antigen dan mempresentasikannya nanti, yaitu sel makrofag dan dendritic cell. Dua sel ini merupakan, ini juga iya sih ya sebetulnya, tapi yang dua ini merupakan sel yang disebut dengan APC, antigen presenting cell. Nah, dua-duanya merupakan antigen presenting cell yang bagus, tapi yang paling jagoan itu dendritic cell. Ya, nah, apa fungsi dari APC ya, atau antigen presenting cell? Ketika mikroba masuk, difagositosis oleh sel-sel ini, kemudian di dalam sel itu dia diolah, dipecah-pecah, ya. Mikrobanya diolah-olah, dipecah-pecah, dan peptide-peptide, potongan-potongannya itu nanti yang dikenalkan ke limfosit. Nih di sini. Masih ingat kan ya teman-teman? Pasti ini sudah ada di depan ya untuk imunologi. Nah, ketika dikenalkan ya, limfosit yang naif, yang masih perawan, yang masih belum kenal siapa, masih lugu, ketika dikenalkan nih oleh makrofag, ini loh ada antigen, ya antigennya manis banget nih, gitu. Kenalan deh limfositnya ya. Maka limfosit ketika berkenalan dengan antigen yang dikenalkan oleh EPC tadi, dia menjadi aktif. Dia aktif dan berproliferasi, kemudian membentuk efektor sel. Efektor sel itu apa? Efektor sel ini adalah sel yang nantinya bertugas untuk mengeliminasi patogennya, gitu ya. Nah, wah senang dia, ya. Maka limfosit ini sudah teraktivasi. Demikian pula dia bisa mengaktifkan sel B. Ini kalau ini mikroba berikatan langsung dengan sel B, tapi juga bisa dikenalkan seperti ini ya. Nah, ketika dia mengaktifkan sel B akan matang, teraktivasi, ya, membelah diri menjadi plasma sel yang kemudian akan mengeluarkan antibodi ini. Nah, sel B dan sel T ini merupakan bagian dari adaptif imun respon. Perbedaan dari kedua ini, sistem ini, yang innate immune response itu segera ya muncul ketika patogen masuk, kalau yang ini perlu dikenalkan dulu. Akibatnya apa? Kalau ini semua dia fagositosis. Ya. Kalau yang ini apa coba? Mereka aktifnya nanti hanya spesifik terhadap antigen yang mereka kenal. Ini adalah prinsip umum dari sistem imun ya, aktivasi sistem imun. Maka dari sini sel B dan sel T yang teraktivasi inilah kemudian yang disebut dengan adaptif imun response gitu ya. Nah, adaptif imun response ini ya fungsinya atau sifatnya adalah spesifik terhadap antigen yang mereka sudah kenal. Kalau ada patogen masuk antigennya nggak mereka kenal, ya mereka nggak aktif ya. Nanti limfosit yang lain teraktivasi, kemudian dia akan bekerja. Ya. Nah, bagi teman-teman ini pasti suka baca buku nggak? Mbak siapa ini, Mas dan Mbak ini ya? Kalau teman-teman ingin belajar banyak tentang imunologi yang mudah dibaca,
itu baca bukunya Abbas ini, seperti yang nampak di sini tadi ya. Sebentar. Nah, di sini ya. Ini e-booknya banyak juga ya. Bahasanya tenang. Kalian pasti bisa karena bahasanya cuma bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Korea. Oh, kalau Korea mungkin malah pada bisa ya bahasa Korea ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca di buku ini karena buku ini sangat mudah untuk dipahami buat yang belajar tentang imunologi pertama kali juga. Nah, kita masuk ya ke untuk lebih spesifik ke respon imun terhadap infeksi bakteri. Nanti kita akan melihat bagaimana sistem imun terhadap bakteri ekstraseluler dan bagaimana terhadap respon dari sistem imun ini terhadap bakteri intraseluler. Nah, bagaimana suatu bakteri itu menyebabkan penyakit? Apakah semua bakteri itu menyebabkan penyakit? Ada yang bisa bantu jawab? Mas Tidak, Irfan Bu. Latif? Tidak ya. Bakteri apa yang nggak bersifat menyebabkan penyakit, Mas? Atau Mbak, mungkin ganti yang lain. Mbak yang lain? Di dalam tubuh kita, terutama di gastrointestinal, ya, saluran pencernaan, banyak sekali bakteri. Tadi pagi kalian sudah memasukkan bakteri enggak? Tadi pagi sudah memasukkan bakteri ke dalam gastrointestinal kalian enggak? Bakteri E. coli, Bu. Sudah ya, ada yang memasukkan bakteri E. coli ya. Kenapa tadi pagi jajan apa di pinggir jalan gitu ya? Ada yang sengaja Iya. memasuk, oh tuh kan? Ada yang sengaja memasukkan bakteri baik. Ada. Saya minum 2. Ya, iklannya kan gitu kan? Ya, nah, jadi bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu atau ada di dalam tubuh kita ada yang menyebabkan penyakit atau yang disebut dengan bakteri yang bersifat patogen, ada juga yang bersifat komensal yang ada di dalam terutama gastrointestinal untuk menjaga kesehatan di gastrointestinal. Ya, kemarin minggu lalu ini kenapa saya sebetulnya pengen luring ya ke Gombong ya, saya pengen banget sampai ke sana. Tapi anak saya baru keluar dari rumah sakit, ya dia sudah seumur kalian. Nah, dia habis opnam 2 minggu dia makan bubur ya. Lalu kemarin pulang baru 2 hari dia memesan ayam geprek dengan cabai yang banyak. Langsung besoknya diare ya, muntah-muntah waduh ya. Begitu ya. Nah, lalu oleh dokter diberi zinc ya yang berguna untuk memperbaiki atau membantu kehidupan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam gastrointestinal tubuh kita. Gitu ya. Sehingga apa? Dalam gastrointestinal tubuh kita harus dijaga kehidupan bakteri-bakteri baik itu karena dia bisa menekan pertumbuhan bakteri patogen. Kita itu paling sering memasukkan bakteri itu lewat mulut ya kan, dari makanan yang kita makan misalnya, walaupun masuknya patogen tidak hanya lewat mulut tetapi lewat hidung bisa ya. Untuk entry dari patogen bisa dari kulit ya. Nah, tetapi seringkali kita masukkan lewat mulut ya. Nah, bakteri-bakteri ini ketika masuk dan menginvasi jaringan tubuh kita akan antara lain menyebabkan apa? Peradangan dari keberadaannya, memacu sitokin, kemokain. Bakteri ini juga bisa menghasilkan racun. Racun tadi itu biasanya berupa protein yang atau disebut dengan antigen. Nah, racun-racun ini yang kemudian memacu respon imun, merusak sel-sel, merusak jaringan kita. Di dalam tubuh kita, gastrointestinal itu dari ujung sampai depan sampai belakang, ya, dari mulut sampai ke rektum, itu sepanjang jalan itu penuh dengan bakteri, baik yang sifatnya patogen maupun komensal, ya.
Berbeda dengan saluran paru-paru. Di paru-paru itu semakin ke dalam itu steril. Jadi di dalam paru-paru tidak boleh ada mikroba atau bakteri, terutama yang patogen. Ya. Berbeda dengan gastrointestinal. Jadi sistem di dalam tubuh kita itu macam-macam ya, bagaimana mereka menerima adanya bakteri ini. Ya. Nah, bakteri-bakteri patogen yang masuk dan menghasilkan racun, racun-racun ini memacu peradangan, inflamasi, ya kan? Karena tentu oleh tubuh ingin dikeluarkan, gitu ya. Kemudian menyebabkan kerusakan jaringan. Ya. Berikut adalah beberapa contoh mikroba dan penyakitnya dan bagaimana dia menyebabkan kelukaan atau sakit atau yang disebut dengan mekanisme patogenisitasnya. Ya, Staphylococcus aureus misalnya, ya, di sini dia menyebabkan inflamasi yang akut di kulit. Kemudian akibat dari toksin yang dihasilkan. Ya. Dia menyebabkan kematian sel di kulit karena pore forming toksinnya ini, ya, toksin yang menyebabkan luka, ya, luka pore, ya. Kemudian dia juga bisa menyebarkan toksin yang bersifat sistemik. Sistemik itu di seluruh tubuh. Karena dia menghasilkan racunnya ini yang disebut dengan super antigen. Racun dari Staphylococcus aureus ini menginduksi produksi sitokin. Sitokin-sitokin yang diproduksi oleh T sel sehingga menyebabkan terjadinya nekrosis di kulit, menyebabkan shock dan bisa menyebabkan diare, ya. Jadi bisa teman-teman lihat seperti ini. Staphylococcus aureus itu menyebabkan skin dan soft tissue infection. Kemudian bisa juga skin dan soft tissue infection itu berarti masih kayak lokal gitu ya. Tapi bisa juga menyebabkan gangguan sistemik, ya, berupa toxic shock syndrome. Dan ini sering juga disebut food poisoning disebabkan karena bakteri ini terkonsumsi bersama dengan makanan, ya, yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Ya. Lalu mana lagi nih kira-kira bakteri mana lagi yang teman-teman sering ketemu nih dalam kehidupan kita? Tadi ada yang menyebut E. coli ya. E. coli ya. Escherichia coli ini menyebabkan penyakit antara lain urinary tract infection, gastroenteritis, septic shock. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa E. coli ini memproduksi toksin. Toksinnya menyebabkan intestin atau usus kita mengeluarkan klorida dan air, ya, sehingga kemudian muncul seperti cairan, ya, keluar dari bersama feses, ya, fesesnya menjadi lebih cair, ya. Nah, Escherichia coli ini mengeluarkan toksin, macam-macam toksinnya, antara lain adalah LPS, ya. LPS ini kemudian akan memacu makrofag yang ada di dalam tubuh memproduksi sitokin. Jadi sitokin-sitokin ini tadi bisa diproduksi oleh sel T, bisa diproduksi oleh makrofag, ya. Oleh banyak sekali sistem imun itu bisa menghasilkan sitokin. Cuman jenisnya yang mana gitu ya, nanti bisa beda-beda. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini adalah sistem imun, ya, pada aktivasi sistem imun ketika ada infeksi bakteri ekstraseluler. Teman-teman lihat di sini, ya, bakteri tersebut masuk melalui fagositosis, ya, fagositosis,
kemudian terjadi di sini ada autofagi, kemudian mengaktifkan inflamasom, ya. Dia juga bisa masuk berikatan dengan reseptor yang ada di sel-sel radang, ya. Kemudian masuk, ya. Kemudian di sini mengaktifkan inflamasom tadi dan memproduksi sitokin, ya. Nah, di sini bisa juga dia di autofagi, kemudian ada lisosomal fusion, kemudian ini nanti dihancurkan, gitu ya. Nah, oleh karena itu pada adaptif imun respon bakteri ini akan difagositosis. Dia juga bisa memacu komplement, ya, seperti ini. Menyebabkan oleh komplement dia kemudian dilisiskan, dipecah-pecah seperti ini, ya, dilisiskan sehingga tidak berinfeksi kayak gitu ya. Kalau di autofagi tadi di sini dia di lisosomal fusion, kemudian dia dipecah, dihancurkan di sini, gitu ya. Ini respon ininya apa innate immune response segera, ya. Adaptif imun respon, ya. Adaptif imun respon untuk bakteri-bakteri ekstraseluler, ya, ini diperantarai oleh humoral imun respon. Teman-teman masih ingat kan humoral imun respon? Wah, ini kok udah tambah serius ya kita. Humoral imun respon, teman-teman ingat diperantarai oleh siapa? Antibody, ya, antibody di sini. Sebentar ya, saya ambil jam dulu. Nah, bakteri-bakteri ini, ya, teman-teman lihat, bakteri-bakteri ini kemudian mengaktifkan sel B, ya, sel B-nya teraktivasi dan menghasilkan antibodi. Ketika dia teraktivasi, dia menjadi plasma sel, ya, yang menghasilkan antibodi. Antibodi ini bekerja dalam mengeliminasi patogen. Bagaimana caranya antibodi bekerja? Ya, teman-teman lihat di sini. Dia melakukan netralisasi, ya, dari bakteri ini sehingga bakteri ini tidak bisa menginvasi, merusak sel, ya. Dia melakukan opsonifasasi dan bekerja sama dengan makrofag, ya. Jadi mengaktifkan Fc receptor mediated fagositosis. Ya, ini, ya, antibodi, kemudian makrofagnya berikatan, ya, kemudian difagositosis. Fagositosis, ya, juga oleh C3b coated bakteria. Ini, ya. Antibodi ini bekerja, kemudian dia juga mengaktifkan protein tadi yang namanya komplement, ya. Komplement ini mengikat si bakteri, ya, sehingga kemudian bakteri yang diikat komplement ini dia akan difagositosis. Komplement ini juga ini kok mundur lagi ya. Komplement ini juga akan bisa mengaktifkan sel-sel lain, ya. Ini sel-sel neutrofil, ya, basofil dan sebagainya, sehingga memacu inflamasi. Ya, inflamasi itu fungsinya adalah untuk mengeliminasi patogen, ya. Nah, kemudian adanya komplement ini juga bisa melisiskan mikroba tadi, ya. Jadi inilah bagaimana humoral imun respon atau antibodi ini bekerja dalam mengeliminasi patogen. Ya. Bakteri ini bisa juga berikatan, ya, kemudian difagositosis oleh dendritic cell atau APC tadi, mengaktifkan sel T yang masih perawan. Sel T tadi berubah menjadi helper T cell atau CD4 T cell dan mengaktifkan sitokin berbagai jenis. Sitokin-sitokin ini kemudian mengaktifkan inflamasi, membuat makrofag bekerja lebih keras untuk fagositosis, dan juga memacu antibody response, memacu ini. Ya. Nah,
Jadi dari sini kemudian akan mengeliminasi patogen ini, bakterinya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham atau jadi bingung malahan ya? Ya, jadi intinya bila ada bakteri ekstraseluler tadi mengaktifkan innate immune response dulu. Kemudian tentu saja ada yang difagositosis. Yang difagositosis oleh dendritic cell atau makrofag akan mengaktifkan adaptive immune response. Adaptive immune response itu siapa aja? Ada sel B dan sel T, ya kan? Yang sel T teraktivasi, dia kalau ketemu bakteri ekstraseluler teraktivasi jadi helper T cell atau CD4 positif T cell, ya. Kemudian dari situ helper T cell ini menghasilkan sitokin-sitokinnya akan memacu inflamasi dan akan memacu eliminasi patogen. Nah, dia antara lain akan memacu sel B. Sel B ini menghasilkan antibodi. Antibodi ini juga bisa bekerja untuk mengeliminasi patogen bakteri ini dengan cara bagaimana? Netralisasi, opsonisasi, dia mengaktifkan komplement, bekerja sama dengan komplement, kemudian akan memacu fagositosis, inflamasi, dan lisis. Ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan di sini? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah sistem imun terhadap bakteri intraseluler. Nah, bakteri-bakteri itu sebagian besar ekstraseluler, tapi ada juga yang intraseluler. Biasanya yang intraseluler itu kan virus ya, yang masuk ke dalam sel dan berkembang di dalamnya gitu. Nah, tapi ini ada beberapa bakteri yang juga hidup dan bereplikasi di dalam sel inang hospes. Ya, bakteri ini tahan terhadap degradasi makrofag dan bertahan hidup di dalam fagosit. Jadi ketika dia difagositosis oleh makrofag, ditelan oleh makrofag, dia tetap hidup di dalamnya ya. Antara lain Listeria monocytogenes dan Mycobacteria. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi sulit untuk sistem imun untuk mengeliminasi. Oleh karena itu, mereka bekerja dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Mari kita lihat ya. Nah, pada innate immune response ya terhadap bakteri intraseluler ini dimediasi oleh sel fagosit. Sel fagosit tadi ada makrofag, basofil, neutrofil ya, makrofag, dendritic cell dan juga NK cell. Ya, ketika bakteri itu masuk ya dari 0 sampai 7 hari ya, maka di sini dia akan mengaktifkan NK cell, akan bekerja, kemudian makrofag juga akan menghasilkan sitokin-sitokin. Sitokinnya mengaktifkan NK cell dan ini kemudian sel yang terinfeksi juga mengeluarkan interferon yang mengaktifkan makrofag. Kemudian berikutnya akan teraktifkanlah adaptive immune response di sini ya, mengaktifkan sel T ya. Sel T kemudian bekerja sama dengan makrofag. Sel T-nya bekerja keras menghasilkan interferon gamma ya yang mengaktifkan makrofag. Makrofagnya juga bekerja keras untuk memfagositosis patogen atau semakin merusak dari patogen yang bisa hidup di dalam tubuhnya itu tadi ada CD40L dan interferon. Ini kemudian akan mengindikasi infeksi. Itu cara kerja kalau yang bakteri intraseluler ya. Nah, di sini ketika makrofag memfagositosis bakteri ya, bakterinya ada di dalam, maka dia akan ini kan susah sekali dipecah-pecah sama makrofag karena dia bisa hidup di dalamnya ya. Nah, maka dia berusaha kemudian mengaktifkan CD4, berbagai reseptornya berikatan sehingga ini CD4 ini akan teraktivasi mengeluarkan interferon gamma dan membantu si makrofag. Makrofagnya ini
ya. Aduh. Makrofagnya ini ya, ketika sudah bergandengan tangan dengan sel T, maka dia menjadi lebih kuat. Dia membunuh bakteri melalui fagolisosum, ya, pecah-pecah, ya. Kemudian bakteri yang kelihatan dari ini bakterinya tetap ada, nggak lewat fagolisosum, dia ada di sitoplasma, itu mengaktifkan CD8 atau yang disebut dengan sitotoksik T cell. Sitotoksik T cell ini kemudian membantu membunuh, ya. Yang dibunuh itu karena ini bakterinya susah, maka makrofagnya juga dibunuh, ya. Killing infected cell. Jadi makrofagnya mengorbankan diri ya di sini untuk dibunuh juga, ya. Karena dengan membunuh ini juga bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam makrofag. Karena bakteri ini jenis bakteri yang bisa memperbanyak diri di makrofag juga, ya, di sel-sel fagosit. Seperti itu. Sedikit berbeda dengan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang ekstraseluler tadi, gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di bakteri? Kalau enggak, teman-teman boleh minum dulu, boleh apa namanya, sambil istirahat ya. Saya minum sebentar ya. Bagaimana? Sudah sempat istirahat sebentar? Nah, kita masuk ke yang berikutnya nih. Patogen berikutnya adalah fungi atau jamur. Ya. Jamur ini ada, kalau di Jogja itu ada rumah makan yang khusus memasak tentang jamur ya. Tetapi jamur yang kita bicarakan ini nanti agak berbeda ya. Bukan yang edible fungi ya. Nah, fungi ini bisa menginfeksi ke manusia melalui berbagai jalur. Dia bisa masuk melalui pernafasan, masuk melalui luka yang terbuka dari epitel yang ada di permukaan, bisa juga masuk melalui gastrointestinal. Ya. Dia ada di mukosa usus ya. Nah, sebetulnya di mukosa usus pun sudah ada mikroorganisme termasuk fungi yang sifatnya oportunistik. Artinya apa? Artinya pada kondisi di mana bakteri-bakteri baik atau mikroba-mikroba baik itu rendah jumlahnya, maka mikrob yang bersifat patogen itu akan membelah dan tumbuh dengan banyak ya, ini namanya oportunistik. Maka teman-teman harus selalu menjaga kondisi gastrointestinalnya ya. Gimana caranya? Ya, nanti bisa dilihat mungkin memakan makanan yang baik, yang lemaknya tinggi, kok lemaknya tinggi, yang seratnya tinggi ya, yang memberikan makanan-makanan terhadap bakteri-bakteri baik yang ada di dalam gastrointestinal dan mikroorganisme lain ya, seperti itu. Nah, sistem imun terhadap fungi ini, maka kalau kita bicara sistem imun, tentu kita akan melihat innate imun responnya apa, adaptive imun responnya apa. Karena respon pertama yang muncul adalah innate imun response. Ya. Ingat, innate imun response itu komponennya atau pasukannya siapa aja? Makrofag, dendritic cell, ya, neutrofil, basofil, ada komplement tadi ya. Adaptive imun response siapa pasukannya? Sel T dan sel B. Sel B menghasilkan antibodi, sel T itu kemudian dia berubah ya, berdiferensiasi. Ada yang jadi helper T cell, CD4 positif T cell, ada yang berubah menjadi sitotoksik T cell atau yang disebut dengan CD8 positif T cell. Kenapa sih kok disebut dengan CD4 positif, CD8 positif? Karena dia punya reseptor CD4 atau CD8. Sehingga kalau dicat dengan antibodi terhadap CD4, hasilnya
positif ya, ada. Kalau yang dengan CD8 positif ya, ada gitu ya. Nah, CD4 positif T cell itu disebut dengan helper T cell atau TH ya. Teman-teman bisa lihat di sini TH1, TH17 ya, TH17 ya. Ada juga kalau yang CD8 itu sering disebut dengan cytotoxic T cell, sel T sitotoksik atau sering ditulis sebagai CTL ya. Masih ingat kan ya? Masih ingat atau lupa? Mbak Nabila masih ingat ya? Masih, Bu. Masih ya, alhamdulillah. Itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem imun, maka kita langsung sering gitu innate immune response, oke? Apa aja mekanismenya, kemudian dilanjutkan oleh adaptive immune response. Nah, pada infeksi fungi ini, innate immune response-nya itu meliputi makrofag, dendritic cell, neutrophil, dan sistem komplement ini teraktivasi. Di adaptive immune response, sel T yang lebih berperan, terutama helper T cell 1 dan helper T cell 17 ya. Nah, fungi, bagaimana fungi ini dikenali oleh sistem imun? Sistem imun itu mengenali si fungi ini dari PAM-nya, patogen ini ya. Dia di fungi ini mempunyai glukan, manan, dan kitin. Glukan, manan, dan kitin ini kemudian dikenali sebagai PAM ya, patogen associated ya. Nah, di sini dia akan berikatan dengan PRR reseptornya. Toll-like reseptor 246, dektin 1, C-type lectin reseptor. Dari yang ada di sel sistem imun. Dari sini maka ketika ada fungi yang mengandung ini maka akan dikenali ya, berikatan dan dikenali sehingga akan mengaktifkan sinyal-sinyal dan memacu sel sistem imun ini. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, fungi ini, ya, teman-teman lihat funginya. Fungi ini dikenali oleh sel sistem imun dari PAM-nya. Ya. PAM-nya ini kemudian akan berikatan dengan reseptor, ya, atau reseptornya namanya PRR, ya. Ya, itu ada CLR reseptor, toll-like reseptor yang ada di makrofag dan dendritic cell. Setelah dia dikenali, maka sel-sel ini akan mengeluarkan cytokine-cytokine, ya, interleukin 23, interleukin 1, ya. Kemudian dia juga mengeluarkan sitokin ini yang kemudian akan memacu TH17 ya, helper T cell 17. Dia nanti bersama-sama akan mengeluarkan ini interleukin 17, interleukin 22. Dia juga mengeluarkan GM-CSF ya. GM-CSF ini adalah suatu protein yang memacu pembentukan sel-sel darah ya di sini. Nah, apa yang terjadi? Maka ini ya sitokin-sitokin ini akan masuk menembus ini, kemudian mikro epithelial barrier memacu ya. Ini berupa chemokines ya. Chemokines ini menyebabkan sel-sel ini ya, sel-sel sistem imun ini bisa neutrofil ya. Neutrofil untuk dilepaskan dan datang ke tempat di mana masuknya peptide ini. Peptide ini kemudian
akan memacu datangnya si neutrofil. Di sisi lain, ya, adanya cytokine ini kan memacu, ya, produksi GM-CSF ini akan memacu bone marrow, ini bone marrow, untuk lebih menghasilkan neutrofil. Maka terjadi peningkatan neutrofil. Ya. Neutrofilnya kemudian akan datang ke sini karena ditarik oleh adanya chemokines. Ini menarik hati, ya, menarik si neutrofil datang. Kemudian dia akan memfagositosis si funginya. Nah, adanya ini peptide, ada cytokine, itu juga akan memacu epitel untuk menghasilkan antimicrobial peptide. Dia menghasilkan protein-protein yang punya sifat antimikroba. Nah, dia itu juga bisa membunuh funginya. Jadi cukup rumit ya kalau yang ini untuk fungi ini, ya, ya gitu ya. Ini tadi penjelasannya. Nah, yang utama sih ini ya. Ini dikasih contoh. Contohnya adalah infeksi karena Aspergillus ya. Ini ada produksi interleukin 1, interleukin 36 ya, dektin, beta glukan ini akan balik lagi ya. Dia akan memacu pembentukan TH17. TH17 ini TH1 helper T cell ya ini ya. Helper T cell ini akan mengeluarkan sitokin, sitokinnya akan mempengaruhi kerja neutrofil ya. Tadi neutrofilnya jadi pada datang semua ya. Kemudian dia akan membunuh bakterinya. Gitu ya. Nah, ini juga ya, tapi mungkin terlalu oke. Nah, kalau kita bicara tentang adaptif imun respon, tadi kan akan terbentuk sel T, ya enggak? Sel T yang spesifik terhadap antigen yang masuk. Ya. Nah, sel T tadi bekerja menghasilkan sitokin, ada itu kalau helper T cell, ada juga sitotoxic T cell, dia akan langsung membunuh sel yang terinfeksi atau membunuh patogennya misalnya. Nah, selain itu juga terbentuk yang disebut dengan memory T cell. Ya. Setelah habis itu penjahat-penjahatnya ya udah dibunuhin, itu masih ada sel T yang berkeliaran. Sel T ini nanti kalau ada bakteri atau jamur yang sama masuk dan dia kenal antigennya, dia langsung kerja, nggak melewati proses pengenalan yang panjang lagi, langsung kerja. Ya, itu yang disebut dengan sel memori. Ya, baik sel T maupun sel B itu ada. Ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini. Nah, kita udah sampai ke yang fungi, kita akan masuk ke yang parasit, ya. Oke. Nah, ini adalah respon imun terhadap infeksi parasit ya. Kita masuk. Kalau parasit itu apa aja sih yang teman-teman tahu? Contohnya apa? Siapa nih yang mau ikut menjawab? Mbak Atika, Norina Wijaya. Cacing. Oh, ini tadi ada yang menjawab cacing ya. Kalau menurut Mbak Atika apa Mbak? Parasit yang lain? Bukan parasit film drakor itu ya? Ada nggak sih drakor parasit? Ada Ibu. Ada ya. Oh, saya nggak nonton sih, cuma tahu aja. Nah, kalau menurut Mbak Atika, parasit selain cacing tadi apa? Apalagi parasit? Karena ini
Aeneasolium ya, Bu? Ya, parasit Kutu, Miss. kutu, Kutu, Ibu. ya, kutu boleh. Ada lagi, Protozoa, Bu. protozoa, pinter ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ternyata teman-teman masih bangun toh. Saya pikir sudah istirahat. Enggak ya? Masih mendengarkan toh? Baik ya. Jadi eh, parasit itu macam-macam bentuknya. Ada cacing, protozoa ya. Tadi ada yang juga parasit yang di luar, ektoparasit, kutu misalnya ya. Kalau yang di dalam tuh endoparasit ya, cacing, protozoa tadi ya, itu eh, endoparasit ya. Nah, oke. Mari kita lihat bagaimana respon imun terhadap infeksi parasit. Wah, kita masih ada parasit, virus, sama kanker nih. Ya, nggak apa-apa ya. Kita lihat. Nanti mudah-mudahan ada untuk tanya jawab. Nah, eh Helminth infection. Kalau Helminth ini cacing ya. Karena kalau di manusia itu yang banyak cacing ya. Kutu juga ada sih. Ya, anak-anak juga ada tuh infeksi kutu. Kutu rambut, ya Allah, kutu rambut tuh susah banget dihilangkan ya. Waktu kutu rambut itu tidak hanya ada di Indonesia, di Inggris itu anak-anak kejangkit kutu rambut juga. Anak saya waktu di Jepang juga kena kutu rambut. Saya juga nggak tahu dari mana. Uang dia nggak pulang-pulang ke Indonesia. Ya, teman-temannya juga kena. Bahkan ada yang ibu temannya juga, wah garuk-garuk gitu ya. Sambil cerita, kalau ini kutuan ini gitu ya. Jadi kutu itu juga ya. Nah, tapi yang di sini, yang kita lihat di sini adalah cacing ya, helmin, helminthiasis ya. Kalau penyakitnya cacing ini itu macam-macam ya nih di sini. Contohnya trematoda jenisnya aja macam-macam ya. Ada yang trematoda, cestoda, nematoda ya teman-teman. Waktu kecil pasti sering minum obat cacing juga ya, tapi sudah besar mungkin kalian sudah lebih, selain sistem imun kalian sudah lebih bagus, kalian juga udah lebih hidup bersih ya. Trematoda itu contohnya adalah Schistosoma mansoni ya, dan ini banyak sekali yang terinfeksi. Kemudian Cestoda Echinococcus taenia spesies ya. Kemudian nematoda ini yang banyak sekali ya. Ankylostoma duodenale ya. Nector americanus. Kalian udah sering dengar ini ya waktu kapan ya saya belajar ini? SMP, SMA mungkin ya. Kalau punya anak jangan dikasih nama ini ya. Ada kalau teman-teman tuh mungkin punya teman namanya eh apa ya? Kalau tanaman sih banyak ya. Tapi kalau ini jangan ya. Anaknya dikasih nama Ankylostoma duodenale, panggilannya Angki, ya Mas Angki, ya. Tapi ini ternyata nama cacing ya, jangan ya. Nektor, Nektor americanus, wah kayaknya panggilannya keren ya, Mas Nektor, Dek Nektor, gitu ya. Ternyata ini nama cacing ya, nematoda, ya jangan ya. Trichinella spiralis, Ascaris lumbicoides, ya. eh Banyak sekali ini ya, ini paling banyak ya, cacing pita ya. Brugia malai ya, Wuchereria bancrofti ya, ini juga banyak. Nah, jadi berbagai jenis nih untuk cacing. Respon pertahanan utama terhadap parasit cacing itu diperantarai oleh helper T cell ya, helper 2, TH2. Artinya apa? Adaptif imun respon ya. Helper T cell itu bagian dari adaptif imun response atau bagian dari uh, respon imun seluler ya, adaptif imun respon, respon imunnya seluler. Kalau yang humoral itu kan yang menghasilkan, kalau sel T, helper T cell itu maka respon imun seluler ya, helper T cell 2 yang berperan terhadap pertahanan utama tubuh kita terhadap cacing. Ya.
infeksi cacing yang kronis pada manusia dapat diakibatkan oleh terjadinya down regulation dari TH2. Ya. Misalnya seseorang itu TH2-nya itu misalnya rendah, ya, maka dia lebih mudah untuk terinfeksi cacing, ya, dan sifatnya biasanya kronis. Gitu. Nah, terhadap cacing ini, sel-sel epitel sendiri sebetulnya itu menghasilkan protein yang disebut dengan alarmin. Artinya dia akan memberikan sinyal bahwa ada nih patogen. Ya. Innate cell itu siapa tadi? Selalu ingat ya, yang bagian dari innate immune response, makrofag, neutrofil, ya, granulosit, ya, sel-sel granulosit, basofil, monosit, ya, kemudian terus neutrofil, ya, granulosit tadi itu akan menghasilkan sitokin IL-4, IL-5, IL-3. Ya. Adanya sitokin-sitokin ini akan memacu kerja dari helper T cell 2. Seperti itu, ya. Jadi yang utama adalah pada cacing itu respon utama itu adalah cellular immune response diperantarai oleh helper T cell, ya, helper T cell 2 atau TH2. Nah, yang ini berikutnya adalah infeksi oleh protozoa, ya. Misalnya Entamoeba histolytica, Leishmania, Plasmodium blood stage, ya, Plasmodium, tapi yang sudah masuk di dalam darah. Ya, ini beberapa mekanismenya, ya, teman-teman lihat aja dulu. Karena kan ini S1, nanti ya kalau S2 boleh belajar detail ini. Yang penting kalian tahu kalau terhadap cacing tadi yang berperan itu ya adaptive immune response yang helper T cell. Ya. Nah, kalau ini infeksi protozoa juga ya, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, nah tadi yang parasit ya, kita udah lihat lebih detailnya ke cacing, kemudian kita udah lihat ke protozoa juga. Sayang kita nggak kasih contoh yang kutu ya, nanti teman-teman bisa cari untuk paper-papernya juga, bila teman-teman tertarik untuk belajar lebih detail, melihat respon imun terhadap parasit yang ektoparasit ya. Nah, oke, yang berikutnya kita lihat virus. Nah, virusnya nanti kita beri contoh. Virus kan soalnya virus sendiri itu macam-macam jenisnya ya. Kita beri contoh yang di coronavirus ya. Coronavirus ini memiliki RNA sense positif ya. Dia punya spike ya. Spike dibagi spike-nya ya. Nah, ini yang kemudian akan memacu sistem imun ya. Nah, targetnya apa corona cell ini? Dia mentarget sel epitel dan sel endotel paru-paru. Apa yang terjadi ketika hospes atau pasien itu terinfeksi oleh coronavirus yang mentarget epitel dan endotel paru ini? Maka yang terjadi adalah terjadi edema pada paru-paru, ya, ada kumpulan cairan protein ya di dalam alveola, ya, alveolinya, gangguan barrier endotel, ya. Endotel itu adalah sel yang melapisi pembuluh darah, ya, pembuluh darah di dalam paru-paru itu kan alveoli kan gini ya. Nah, di antaranya sini ada dinding alveoli, di situ isinya pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah itu terjadi pertukaran oksigen dengan CO2, kemudian juga cairan ya. Nah, kalau endotelnya rusak, maka cairan itu nggak bisa masuk ke darah, malah keluar cairan itu bisa
mengandung protein dan sebagainya, dan terkumpul di dalam alveoli di paru-paru, maka terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Sehingga apa yang terjadi kalau penumpukan cairan di paru-paru? Oksigennya juga nggak bisa masuk ke alveoli, nggak bisa masuk ke pembuluh darah. Padahal oksigen itu perlu masuk ke pembuluh darah karena setelah itu dia akan dikirim ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, jadi organ-organ dalam tubuh nggak dapat oksigen. Akibatnya apa? Terjadilah kegagalan atau fungsi di organ-organ tubuh yang lain. Maka terjadilah kegagalan multi organ. Gitu ya. Maka itu pentingnya kita bisa mengatasi infeksi dari SARS-CoV-2 ini ya. Oke, seperti respon imun yang lain, respon imun itu terbangkitkan harus bisa dimulai dengan pengenalan dari sistem imun terhadap patogen yang masuk. Nah, di sini kita virus ya yang kita diskusikan. Kalau yang tadi ada TLR reseptor tadi ya di penyakit yang patogen yang lain tadi ya. Nah, di sini diawali dengan pengenalan virus oleh protein pada sel target ya melalui reseptornya ACE2 dan TMP-RSS2 ya. Ini reseptornya. Teman-teman bisa lihat ya kursor saya masih ya. Nah, ini ACE2 ya, TMP-RSS2 ini mengenali spike protein dari si virus corona ini. Ya. Kemudian sel imun innate immune response akan mengekspresikan reseptor pengenalan patogen atau pattern PPR tadi ya. PRR tadi, pattern recognition receptor, yaitu toll-like receptor ya, TLR ya. Ketika dia masuk, kemudian ada TLR ya. Kemudian dia akan mengaktifkan ini TLR3 ya, TRIP, TLR7, TLR8. Ini akan mengaktifkan MITE88, kemudian ini akan berdiferensiasi menghasilkan NF-kappa B, lalu mengaktifkan jalur NF-kappa B, sedangkan yang lain akan mengaktifkan jalur yang IRF ini ya. Salah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan teraktifkannya atau diproduksinya, dibentuknya pro-inflammatory cytokine. Pro-inflammatory cytokine. Oleh karena itu, inflammatory cytokine interferon 1 ini yang sebagai garis pertahanan virus yang pertama. Ya. Dia nanti akan membunuh sel yang terinfeksi bakteri. Tetapi pro-inflammatory cytokine yang diproduksi dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu akan kemudian membentuk yang disebut dengan cytokine storm ya. Jadi cytokine storm itu karena sitokinnya banyak di seluruh tubuh, sitokin ini kan merusak sel yang terinfeksi. Dia juga merusak sel-sel yang sekitarnya juga. Akibatnya ya, akibatnya ini nanti di bagian bawah ya, terjadi kerusakan di jaringan. Kalau yang terinfeksi banyak, yang jaringan yang dirusak juga banyak. Karena jaringan dirusak banyak, maka organnya akan rusak. Organ yang rusak tidak berfungsi. Akibatnya terjadi kekacauan di seluruh tubuh sehingga menyebabkan pasien kemudian kehilangan umurnya ya, kehilangan jiwanya. SARS-CoV-2 ini sangat patogenik, dia akan menggunakan berbagai strategi untuk merespon interferon tipe 1 ya. Dendritic cell dan makrofag akan menunjukkan ekspresi yang rendah untuk merespon ini. Selama infeksi, beberapa protein non-struktural akan mengganggu modulasi respon dari interferon dalam plasmasitoid dendritic cell dan sistem imun lainnya ya.
Kemudian respon imun bawaan terhadap kerusakan sel akibat virus, ini dia akan memproduksi chemokine dan sitokin yang tinggi, interleukin 1, interleukin 6, TNF ya. Sitokin-sitokin yang jumlahnya banyak akan menginduksi sel T dan sel NK sehingga menghasilkan atau memproduksi proinflamatory cytokine. Teman-teman masih ingat ya, sitokin itu ada proinflamasi, ada antiinflamasi ya. Nah, proinflamasi cytokine ini akan mengaktifkan sistem imun untuk merusak jaringan yang terinfeksi sehingga merusak berbagai organ. Akibatnya terjadi kematian dari pasien. Seperti itu ya. Padahal sebetulnya itu awalnya adalah respon untuk mengeliminasi patogen. Tetapi karena patogennya ini masuk ke dalam sel, maka sistem imun merusak sel-sel yang terinfeksi. Kalau yang terinfeksi banyak, maka yang dirusak juga banyak, sehingga terjadi kerusakan multi organ yang akan menyebabkan kematian. Nah, ini adaptif imun responnya ya. Coronavirus ini akan dikenalkan ke sel T oleh APC, sama seperti respon adaptif imun respon basicnya. Kemudian akan mengaktifkan CD4 dan CD8 ya. CD4-nya ini kemudian menjadi helper T sel 1 dan 2, kemudian helper T sel 1 dan 2 menghasilkan sitokin-sitokin ya. Kemudian sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh helper T sel ini akan mengaktifkan sel B untuk membentuk antibodi ya. Ada sel memori dan kekebalan humoral jangka panjang ya. Oleh karena itu yang diinginkan adalah terbentuknya sel B yang kemudian akan nanti menghasilkan antibodi ini dan terjadi kekebalan humoral jangka panjang ya. Maka termasuk vaksinasi itu memacu untuk pembentukan memori-memori sel gitu ya. Nah, ini salah satu bagian dari respon imun adaptifnya ya. Mekanisme respon imun bawaan terhadap virus corona itu terjadi akibat kerusakan jaringan yang disebabkan oleh invasi virus, kemudian menghasilkan sitokin yang akan memacu sel T dan menyebabkan NK sel menghasilkan proinflamatory cytokine. Nah, itu akan memacu respon imun adaptif ya, sehingga mengaktifkan sel T-nya menghasilkan sitokin-sitokin yang mengaktifkan sel B sehingga menghasilkan antibodi ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya, teman-teman sudah capek mendengarkan suara saya. Wah, sudah 10.30, kita akan 5 menit aja mungkin ya masuk ke respon imun innate dan adaptif terhadap kanker. Nah, teman-teman, kalau kita bicara kanker itu memang sistem imun kita mengenali ya kanker. Ya, nanti kita lihat bagaimana sistem imun itu mengenali dan berusaha untuk mengeliminasi kanker yang tumbuh di dalam tubuh. Nah, kan ini kalian menderita kanker nggak sekarang ini? Kantong kering, Bu. Iya, kantong kering ya. Ini sudah kantongnya kering banget ya. Kantong kering ya. Nah, kanker ini biasanya menghinggapi pada tanggal-tanggal tua ya. Tapi kanker yang akan kita bicarakan kali ini adalah kanker yang lain ya. Kanker yang berasal dari tubuh kita sendiri. Kanker itu merupakan sel ya yang mengalami mutasi. Kemudian dia tumbuh tidak terkendali, sehingga dia bisa berproliferasi, dia bisa bermetastasis, ya, dia bisa menghindari sistem imun, dan sebagainya.
sifat-sifat kanker itu ada atau dipostulasikan dalam The Hallmark of Cancer. Ya, The Hallmark of Cancer itu dipostulasikan oleh Hanahan dan Weinberg pada tahun 2009 pertama kali. Kemudian ada revisi. Revisi itu artinya sifat-sifat kanker tuh 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5. Ditambah lagi tahun 2011 ya. 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kemudian tahun kemarin itu ada beberapa sifat-sifat kanker lagi yang dimasukkan ya dalam The Hallmark of Cancer. Teman-teman sebaiknya juga mulai melihat ya. Kenapa? Karena dengan mempelajari sifat-sifat kanker ini, maka kita sebagai nanti farmasis atau apoteker itu bisa memahami bagaimana obat-obat yang kita berikan ke pasien dalam menghambat sifat-sifat sel kanker tersebut. Jadi sifat-sifat sel kanker tersebut kita bisa jadikan target ya untuk obat-obat yang kita kembangkan gitu ya. Nah, kanker sendiri karena dia itu sebetulnya asalnya dari sel-sel kita sendiri yang mengalami mutasi ya, maka sebetulnya dia itu bagian dari tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, sel-sel sistem imun itu seringkali tidak menyingkirkan karena dia mengekspresikan antigen yang selama ini juga sudah dikenal. Nah, teman-teman, prinsip dari sistem imun dalam mengeliminasi patogen itu adalah mengenali antigennya. Seperti tadi ada bakteri, dindingnya ada antigennya, jamur ada antigennya, yang oleh sistem imun dikenali bahwa itu antigen asing. Nah, tumor, karena dia berasal dari tubuh kita sendiri, dia kan juga menghasilkan antigen. Tubuh kita, sel tubuh kita, itu menghasilkan banyak sekali protein. Protein-protein yang digunakan oleh sel itu sendiri untuk hidupnya, protein yang dia keluarkan dan digunakan oleh sel-sel di sekitarnya, dan protein-protein yang disekresikan lewat darah ke tempat-tempat yang lain. Ya. Protein-protein itu disebut dengan antigen. Nah, sistem imun kita mengenali antigen-antigen yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, sel-sel yang menghasilkan antigen yang disebut self antigen, antigen yang diproduksi oleh kita sendiri, itu oleh sistem imun diabaikan. Itu yang disebut dengan toleran, ya, toleransi dalam sistem imun. Nah, kanker itu juga menghasilkan protein-protein atau antigen-antigen. Antigen-antigennya sih sebetulnya berasal dari antigen-antigen sel biasa, sel asalnya. Tapi karena kanker ini sudah mutasi, seringkali antigennya itu walaupun seperti antigen sel normalnya, tetapi ada perubahan. Ya. Nah, mari kita kenali beberapa antigen-antigen yang dikeluarkan oleh tumor. Ada yang disebut dengan neoantigen. Ini protein yang dikode oleh gen yang mutasi. Teman-teman ingat ya, prinsip dari DNA, RNA, dan protein ya, postulatnya. Maka bila gen itu mengalami mutasi, protein yang dihasilkan itu juga mungkin akan berubah. Kemudian tumor itu juga menghasilkan antigen-antigen yang mungkin beda dibanding sel normalnya. Ya. Antigen of oncogenic virus ya. Kemudian ada juga oncofetal antigen. Ya. Ini adalah antigen-antigen yang diekspresikan berlebihan dalam sel kanker pada jaringan fetal tetapi tidak pada jaringan dewasa. Ini pada kanker-kanker anak-anak misalnya ya. Nah, yang berikutnya adalah overexpress cellular protein. Nah, tadi sel-sel kita menghasilkan protein-protein yang berguna. Tapi sel kanker, karena dia kerjanya juga berlebihan, sering mengekspresikan protein tapi jumlahnya terlalu banyak. Atau yang disebut dengan overexpress. Ya. Dan itu dikenali oleh sistem imun kita. Loh,
ini ada protein A, kita udah kenal protein ini. Tapi ini kok banyak banget ya? Ada apa ya ini gitu ya? Kok ini berlebihan ya? Nah, itu juga dikenali oleh sistem imun dan itu yang kemudian bisa dijadikan dasar oleh sistem imun untuk membunuh sel yang memproduksi overexpress protein ini gitu. Kemudian ada juga alter glycolipid atau glycoprotein antigen. Protein yang diekspresikan sel kanker tapi sudah dimodifikasi. Gitu ya, itu juga dikenali sebagai antigen asing. Nah, ini saya ingin membantu teman-teman memahami bahwa sel tumor itu di dalam tubuh kita itu kan menghasilkan kadang menghasilkan protein-protein yang abnormal. Dan protein-protein itulah yang kemudian akan membantu sistem imun untuk mengeliminasi sel kanker tersebut. Ya. Ketika terjadi tumor, dia menghasilkan tumor antigen, ya. Tumor antigen yang berlebihan akan memacu dendritic cell, ya. Dendritic cell ini kemudian akan mengaktifkan ABC dan mengaktifkan sel T. Sel T yang aktif masuk ke pembuluh darah untuk datang ke tumor itu berada dan kemudian akan membunuh sel-sel yang menghasilkan antigen yang dia kenali tadi. Gitu. Kemudian dia juga ketika tumor ini ya menghasilkan tumor antigen, dia juga menghasilkan ini ya protein-protein yang nanti akan dikenali oleh sel-sel sistem imun, menyebabkan sel-sel sistem imun itu memperbanyak diri. Ya. Memperbanyak diri, dia nanti akan membunuh sel-sel ini. Dia mengaktifkan sel T, sel T-nya membunuh. Nah, kayak gitu. Sebetulnya prinsipnya sama sih ya, sama dengan kerja dari innate dan adaptive immune response yang lain seperti itu ya. Hanya ada beberapa detail, tetapi mungkin itu nanti kalau teman-teman sekolah S2 ya, yang pada sel kanker ini yang kadang-kadang menyebabkan sel-sel sistem imun itu bukannya membunuh sel kanker, tapi malah membantu pertumbuhannya. Ya itu tapi nanti S2 aja ya, nanti kalian malah bingung gitu. Ya. Sehingga, Ya, mohon maaf Ibu, waktunya tinggal 10 menit lagi. oke, waktunya tinggal 10 menit. Oke, sehingga sebetulnya di dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh kita itu sel-sel sistem imun itu kalau ada sel udah berpatroli. Ketika ada sel kanker dia bunuhin gitu. Sel kanker pun tahu nih kalau dia memperbanyak diri nanti dibunuhi sama sel sistem imun ya. Nah, itu yang disebut dengan eliminasi. Oleh karena itu, sel-sel kanker berusaha supaya nggak dibunuh sel sistem imun. Maka macam-macam yang dia kerjakan. Misalnya, antigen yang harusnya ada di permukaan, dia ekspresikan di dalam sel. Jadi kan jadi nggak dikenali sistem imunnya. Nah, seperti itu. Nanti lama-lama dia bekerja sama dengan sel-sel sekitar, kemudian dia kong kali kong. Oh, ngerti supaya tetap nggak dibunuh, maka dia harus punya sifat-sifat seperti sel sekitar seperti itu. Sehingga lama-lama dia berubah kan, mutasi memperbanyak diri, tapi sistem imun itu sudah nggak mengenali dia sebagai penjahat, ya. Karena apa? Karena dia menyesuaikan dengan sel-sel sekitar. Dia mendownregulasi MHC-nya, upregulasi untuk PDL1-nya ya, sehingga dia memperbanyak diri, sistem imun tidak bisa membunuh, tidak bisa mengenali sebagai sel asing. Nah, dia bisa jalan-jalan juga di dalam tubuh atau mengalami metastasis. Gitu. Ya, jadi sebetulnya sistem imun kita tuh sudah berusaha mengeliminasi sel kanker. Tapi kalau sistem imunnya lemah, itu jumlahnya sedikit, itu maka dia kalah sama sel kanker. Gitu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu slide terakhir dari saya. Ya. Silahkan Mas. Saya tutup Oke, dulu terima kasih Ibu ya. materinya. Ya mungkin selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya monggo teman-teman untuk bertanya bisa melalui kolom chat atau open mic. Ya Mas Ilham Latif, silakan.
Baik, izin bertanya Ibu. Perkenalkan saya Ilham Hidayatul Latif dari kelas 2B Farmasi. Izin bertanya, waktu itu saya pernah mendapatkan info dari suatu platform media sosial yang intinya itu berisi tentang autoimun itu dapat menyerang tubuh. Waktu itu saya mendapatkan di bagian mata. Jika memang betul, bagaimana cara imun itu dapat menyerang tubuh dan bagaimana cara mencegah atau pengobatannya, Ibu? Terima kasih. Gimana Mas? Langsung dijawab? Ya, boleh langsung jawab, boleh, Bu. Oke, nah, terima kasih Mas Ilham Latif. Ini pertanyaan yang bagus ya dan luar biasa. Nah, untuk kita bicara tentang autoimun, apa sih sebetulnya yang terjadi pada kejadian autoimun? Nah, ini sebetulnya ada satu materi lagi nih yang harus disampaikan, yaitu tentang toleransi tadi. Sistem imun kita itu mengenali antigen yang ada di dalam tubuh, yang diproduksi oleh sel-sel kita, dan kemudian dia menjadi tidak aktif. Itu normalnya demikian. Tetapi ada beberapa orang yang mempunyai gangguan secara genetik, sehingga ketika sel-sel sistem imunnya mendewasakan diri atau maturasi, mengenali antigen yang diproduksi dalam tubuh, dia tidak mati atau tidak menjadi inaktif, dia tetap hidup di dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi pada penyakit autoimun? Tadi di mata misalnya contohnya. Ya. Sel-sel yang ada di mata itu kan menghasilkan protein-protein yang self antigen tadi. Ya. Adanya keluka pada mata, biasanya autoimun itu dipacu oleh adanya luka, adanya infeksi, jadi nggak muncul dari bayi gitu kan. Nah, ketika ada kerusakan pada sel, sehingga sel-sel itu pecah dan terbuka, maka antigen self antigen itu kan pada terekspos, keluar dan jumlahnya banyak. Si pasien kita ini mengalami abnormalitas di sistem imunnya. Sehingga ketika sel sistem imun tadi yang harusnya mengenali antigen yang di mata, kita bilang mungkin antigen A gitu ya. Antigen A itu harusnya kan dia tidak aktif. Tapi ini gennya abnormal, jadi dia tetap aktif. Maka dia ketika ketemu yang sel yang terekspos antigen A-nya, maka dia teraktivasi dan berusaha mengeliminasi dan merusak sel-sel yang ada di situ dan sel di sekitarnya. Kan harus dibuang sama dia, ya kan? Nah, maka terjadilah autoimun. Sama juga pada organ-organ yang lain, ya. Pada penyakit sistemik lupus erythematosus misalnya ya, itu yang sering terekspos itu adalah protein-protein misalnya yang ada di ginjal ya, tubulus dan glomerulus, sehingga kemudian dirusak di bagian ginjal. Kayak gitu, Mas. Ya. Nah, maka kalau mau belajar lebih ini, maka baca immunologic tolerance, tolerans pada sistem imun gitu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ini Ibu ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Damai. Izin bertanya, bagaimana kita dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan pencegahan penyakit parasit dengan memanipulasi respon imun? Ya, terima kasih ya. Untuk pengobatan pencegahan penyakit parasit dengan memanipulasi respon imun, nah selama ini yang tadi kita diskusikan adalah bagaimana respon sistem imun ketika ada parasit, ya nggak sih? Nah, sehingga apa? Ketika ada infeksi parasit dalam jumlah tertentu, sebetulnya sistem imun kita itu sudah berusaha untuk mengeliminasi, ya kan? Akan tetapi bila jumlah parasitnya itu banyak, maka parasit tersebut akan berkembang di dalam tubuh kita sehingga terjadilah penyakit yang disebabkan oleh parasit tersebut, ya. Selama ini banyak parasit-parasit
obat-obat yang caranya adalah merusak parasit tersebut, misalnya cacing-cacing yang ada di daerah gastrointestinal dan sebagainya. Akan tetapi saya belum banyak mempelajari tentang bagaimana memanipulasi respon imun untuk mencegah parasit ini gitu, yang spesifik. Akan tetapi kalau kita mungkin mengkonsumsi obat-obat atau herbal yang punya kemampuan untuk meningkatkan respon imun, mengaktifkan sistem imun kita secara umum, maka itu mungkin juga bisa mencegah parasit untuk bisa menginfeksi dan berkembang lebih lama. Seperti itu. Jadi yang kita pakai adalah obat atau mungkin herbal yang punya kemampuan meningkatkan respon sistem imun secara umum. Jadi antara lain adalah penelitiannya kita bisa lihat bagaimana dia mengaktifkan obat atau herbal tersebut mengaktifkan makrofag ya, kemudian mempengaruhi proliferasi dari T-sel dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita bisa meneliti atau mengembangkan obat yang mengaktifkan makrofag sebagai perwakilan dari innate immune response, mengaktifkan sel T dan sel B secara umum, maka ada kemungkinan dia bisa mencegah atau membantu dalam mengeradikasi penyakit yang disebabkan oleh parasit tersebut gitu. Gitu Mbak Damai? Bagaimana Mbak Damai? Apakah sudah mengerti atau ada feedback? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke Ibu, itu waktunya udah bentar lagi, 1 menit lagi di jam 10.50. Oke. Mungkin cukup ya Bu. Ya. Mungkin sebelum tutup, mungkin Ibu ada closing statement bagi untuk kami semua. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Gombong, dan terutama terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengampu mata kuliah ini, Pak Wahyu dan teman-teman. Juga terima kasih kepada adik-adik, teman-teman mahasiswa yang sudah antusias ya mengikuti kuliah kita pada hari ini. Ya, sistem imun itu merupakan sistem yang sangat penting di dalam tubuh kita dalam mencegah penyakit ya patogen seperti yang tadi kita lihat, baik bakteri, parasit, virus ya dan kanker ya, sehingga Tuhan Allah sudah menciptakan sistem yang bagus ya. Hanya pada pasien atau masing-masing individu itu adanya perubahan genetik dan sebagainya, kondisi dari lingkungan yang luar, stres misalnya, itu akan mempengaruhi sistem imun kita. Ya, sehingga akan mempengaruhi bagaimana respon sistem imun kita terhadap patogen yang masuk. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga kesehatan kita, kesehatan mental juga, karena kesehatan mental itu juga akan mempengaruhi kesehatan fisik. Ya, stres itu akan menurunkan respon imun karena akan menghasilkan ROS dan sebagainya ya, sehingga kita harus bisa juga menjaga kesehatan kita baik fisik maupun mental ya, yang itu nanti akan memberikan pengaruh terhadap kekebalan tubuh kita, sistem imun kita terhadap patogen yang ada. Seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar lagi, ada yang tertarik untuk meneliti lebih detail ya ke pengembangan obat-obat imunomodulator, imunostimulan ataupun imunosupresan ya, yang ini juga menarik, topik yang menarik ya, sehingga sebagai farmasis kita bisa memberikan andil kepada masyarakat dalam meningkatkan sistem imunnya. Gitu ya Mas. Ini nggak panjang banget ya. Oke, terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa ini. Ya, semoga materi ini bermanfaat bagi kami semua untuk kedepannya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kuliah tamu pagi hari ini. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.